Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bonita Dwi Juniana Bahari, NIM C2019-019 dari kelas 5A. Di sini saya akan mengedukasi tentang apa sih diare itu? Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari dan tinja atau feses yang keluar berupa cairan encer atau sedikit berampas. Kadang juga disertai darah atau lendir. Apa saja yang menyebabkan diare? Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi kuman, racun bakteri, atau obatan. Bagaimana sih diare itu terjadi? Sebagian besar kejadian diare ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi dan obat-obat. Yang perlu diingat adalah 1. Makanan atau minuman dan obat-obatan yang dikonsumsi terakhir sebelum terjadi diare. 2. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan air, seperti kemah, berenang, dan lainnya. Kemudian, jarak waktu antara makanan atau minuman terakhir dan saat terjadi diare. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan untuk menentukan penyebab diare dan pengobatannya. Kapan penderita diare memerlukan bantuan tenaga kesehatan? 1. Jika ditemukan tanda-tanda bahaya diare, anak menjadi rewel, gelisah, mudah marah, kesadaran menurun, tidak sadar, atau mata menjadi lebih cekung dari biasanya, anak merasa haus dan minum dengan lahap atau malas minum, atau tidak bisa minum, atau cubitan kulit perut kembalinya lambat atau sangat lambat. Yang kedua yaitu jika diare disertai demam tinggi lebih dari 38,5 derajat Celcius, nyeri atau kram pada perut kiri bawah, dan perasaan BAB tidak tuntas, keinginan untuk BAB terus-terusan atau diare disertai darah. Yang ketiga, jika diare memburuk atau berlangsung lebih dari 7-10 hari. Bagaimana sih penanganan diare secara mandiri di rumah? Yang pertama yaitu beri cairan tambahan atau sebanyak anak mau. ASI tetap diberikan bagi anak yang masih menyusui, Oralit, larutan gula garam, cairan makanan atau air tajin, kuah sayur atau air matang. Kemudian, lanjutkan pemberian makanan. Untuk penderita dewasa akan lebih nyaman dengan menghindari makanan tinggi serat, misalnya nasi padat, makanan atau minuman yang terbuat dari susu, misalnya keju atau susu, dan kafein seperti kopi dan cara pembuatan dan pemberian Oralit untuk penderita diare. Yang pertama yaitu sediakan air matang 1 gelas atau 200 cc dan campurkan 1 bungkus Oralit untuk ukuran air 200 cc. Kemudian aduk sampai larut. Yang kedua yaitu berikan sesendok teh tiap 1-2 menit untuk anak di bawah umur 2 tahun. Yang ketiga yaitu berikan beberapa teguk larutan untuk anak lebih tua. Yang keempat yaitu bila anak muntah, tunggulah 10 menit, kemudian berikan cairan lebih lama, misal sesendok 2-3 menit. Yang terakhir yaitu bila diare berlanjut setelah Oralit habis, berikan cairan lain seperti air tajin, kuah sayuran, atau air matang. Sekian penjelasan edukasi diare dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.